Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta. Semoga Allah selalu menganugerahkan keimanan, kesehatan, dan juga rasa cinta di dalam relung jiwa kita, sehingga dengan kesehatan, dengan keimanan dan rasa cinta itu kita bisa mengarungi gelombang kehidupan modern dan gelombang masa depan dengan penuh tantangan sekaligus harapan, dan kita mohon kepada Allah sekiranya Allah selalu melindungi kita dalam kehidupan dunia ini yang sementara, al-hayatul faniyah, dan menuju kita tetap dilindungi Allah dalam kehidupan akhirat yang kekal abadi, yang tidak sementara lagi, yaitu al-hayatul baqiyah. Begitu juga kita berharap semoga Allah melindungi Anies Baswedan yang sekarang sedang dengan sangat canggih dimainkan oleh lawan politiknya agar kaki Anies Baswedan patah dan tidak bisa melangkah menuju gerbang pertarungan presiden tahun 2024. Tetapi setelah kemarin diperiksa, ngobrol dengan KPK selama 11 jam, Anies Baswedan keluar dari gedung KPK disambut oleh teriakan Anies Presiden. Dan apa reaksinya? Dia senyumnya terkembang, Anies Baswedan. Dan kita lihat beritanya dari wartaekonomi.co.id, Kamis hari ini 8 September 2022 jam 4.00 WIB subuh ya. Keluar gedung KPK usai ngobrol dengan KPK. Jadi kita harus mainkan ini ya, mainkan counter isu ya. Kalau orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir di dalam surat Al-Maidah itu, dia senangnya membuat orang-orang beriman itu bersedih ya. Suka mengabarkan kekalahan misalnya kaum muslimin. Sementara kalau orang beriman itu memberikan kabar-kabar yang positif ya, kabar-kabar yang menggembirakan, yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu kita tergantung wartawannya itu, laporan kejadian yang sama. Kalau wartawannya itu beriman, dia akan melihat dengan cara yang lebih positif ya. Sementara wartawannya kalau yang nggak pernah sholat ada wartawan Islam yang nggak pernah sholat ya, saya tahu saya 15 tahun jadi wartawan. Biar kata pakai jilbab juga, kalau ini suka nggak sholat juga ya, ada begitu, nggak semua, apalagi yang laki yang rokok waktu ya sholat nggak sholat, ngobrol nggak semua. Tapi wartawan itu juga macam-macam, sama dengan petugas KPK itu, hatinya kita nggak tahu kepentingan politik di dalamnya itu kan, dia selalu terkoneksi ya kepada siapa dia itu mengaitkan kepentingan karir politiknya di KPK dengan kepentingan yang lebih besar di luar dirinya di dalam menghadapi Anies Baswedan. Ya kan, KPK lembaga politiknya, produk dari parlemen kan. Parlemen isinya politisi-politisi
Jangan semua politisi dipercaya sampai dia menyatukan omongannya dengan perbuatannya. Ya begitulah ya, pengantar warta ekonomi. Setelah lebih dari 10 jam menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Rabu 7 September, Gubernur Anies Baswedan akhirnya keluar dari ruang penyelidik dan menghampiri awak media. Ia pun memberikan sedikit pernyataan. Ini beda ya bahasanya dengan yang ditulis Tempo ya, atau yang mendiskreditkan Anies itu. Irit bicara. Kalau di sini memberikan sedikit pernyataan mengenai pemeriksaan dirinya yang dilakukan sejak pagi tadi. Meskipun demikian, Anies enggan menanggapi berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh para wartawan. Ia lantas langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggunya sembari melempar senyum. Jadi kelihatan wartawan ini memiliki rasa empati, rasa simpati terhadap Anies Baswedan yang sudah lelah ya, hampir 11 jam ngobrol dengan KPK ya. Kelelahan secara psikologis itu bisa dipakai alasan untuk menjelaskan kenapa dia itu memberikan sedikit pernyataan dan masuk ke dalam mobilnya sambil mengembangkan senyum kepada wartawan tanpa banyak memberikan pernyataan ya, karena kelelahan tadi ya. Baca juga Ketua Dewan KPK (2) Gibran dan Kaisang mandek, giliran Anies cepat diperiksa. Gibran dan Kaisang tuh mandek nggak jadi diperiksa KPK padahal udah lama dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ya. Kenapa? Gibran dan Kaisang kan anaknya presiden, anaknya penguasa. Kalau Anies cepat diperiksa, kenapa? Jawab sendiri. Namun demikian ya, sejumlah simpatisan pendukung Anies segera menghampiri dirinya. Bahkan ada seorang yang sempat menyalami Anies. Tak sedikit juga yang berusaha mengambil foto mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Ini wartawan ekonomi, dia memainkan matanya ya, mengobservasi ya. Oh ada yang sempat menyalami Anies yang tidak kita lihat di media lainnya. Kalau media lain bilang ricuh gitu aja. Di ricuh tapi tidak dirinci ricuhnya itu apa. Para simpatisan tersebut sampai mencoba membentuk barikade untuk melindungi Anies. Oh, ini simpatisan atau relawan. Akan tapi kondisi ini justru membuat awak media kesulitan mengambil potret maupun foto diri Anies, dan wartawan yang masih mencoba meminta tanggapannya. Sebab sejumlah simpatisan itu menghalangi ruang gerak para jurnalis. Keadaan semakin tidak kondusif lantaran simpatisan yang hadir terlibat baku dorong dengan para reporter. Sementara sebagian simpatisan dan wartawan juga sempat adu mulut ya. Ajudan serta petugas keamanan KPK pun berusaha melerai dan melindungi Anies ya. Dia tidak satu pun memakai kata ricuh di sini ya. Sebagaimana wartawan yang lain memakai istilah itu dan mendramatisir soal kericuhannya. Tapi dia hanya menjelaskan gerak pendukung Anies dan wartawan yang sama-sama memiliki kepentingan yang berbeda, dan juga kemudian muncul petugas keamanan yang berusaha melerai dan melindungi Anies ya. Baca juga sama sekali tak sebutkan formula E, kata Anies usai 11 jam diperiksa KPK, insya Allah membuat terang isu yang didalami. Di tengah keributan itu terdengar teriakan dari beberapa simpatisan yang meneriakkan dukungan terhadap Anies sebagai Presiden RI. Anies Presiden, teriak salah satu simpatisan
yang kemudian diikuti teriakan serupa dari simpatisan lainnya. Ini biasanya sudah disetting ya, kamu teriak ini ya, untuk membuat satu isu tandingan ya, supaya keadaan itu tidak didominasi oleh satu isu ya. Langkah Anies menuju mobilnya pun sempat tersendat, namun senyum masih tetap merekah dari bibir Anies. Isai wartawan nih. Butuh waktu sekitar 5 menit untuk Anies bisa sampai ke mobil yang hanya berjarak kurang dari 50 meter. Ini ya, wartawan ekonomi.co.id cermat ya. Halaman kedua. Duet politik Anies Puan sulit terlaksana. Iyalah. Ya. Sekarang Anies akhirnya berhasil ya, masuk ke mobil Toyota Innova berwarna hitam tersebut ya. Ia pun segera meninggalkan halaman gedung KPK, namun seruan Anies Presiden masih sempat terdengar dari para simpatisannya. Mobil Toyota Innova itu tidak dijelaskan nomor ininya ya, nomor polisinya. Sebelumnya diberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan pemanggilan terhadap Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan untuk memberi keterangan terkait dengan rasuah itu korupsi, dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ajang Formula E. Lembaga anti korupsi ini memastikan bahwa pemeriksaan Anies adalah untuk kepentingan penyelidikan kasus. Kalaupun ada seorang yang dipanggil oleh KPK, maka tentulah ada kepentingan terhadap mengungkap terangnya suatu perkara, kata Ketua KPK Firly Bahuri kepada wartawan di Gedung Merah KPK Jakarta Selatan Selasa 6 September 2022. Apakah dipanggil sebagai saksi? Apakah dipanggil karena dia mengetahui, karena dia mendengar, karena dia melihat, karena ia mengalami sendiri suatu peristiwa? Itulah kepentingan KPK untuk membuat terang suatu peristiwa. Ini Firly Bahuri dulu kita tahu ya, ada masalah ya waktu di DPR itu kalau nggak salah, ada kendala dan kemudian gagal menjadi apa kalau nggak salah ya. Waktu saya lupa, tapi lihat ya kasus rekam jejak Firly Bahuri itu juga nggak bersih-bersih amat. Dan kemudian dia membersihkan ya setelah di setting oleh Presiden bersama DPR, akhirnya dia menjadi Ketua KPK dan membersihkan penyidik KPK yang berpengalaman seperti Anies Baswedan bersama kawan-kawan yang 50 orang yang katanya nggak lulus tes kebangsaan itu. Ya, itulah yang disingkirkan oleh Firly Bahuri itu adalah orang-orang yang berani menangkap dan menyelidiki koruptor-koruptor di negeri ini. Tapi akhirnya penyidik KPK itu disingkirkan oleh Firly Bahuri dengan satu sistem, satu cara yang canggih, yaitu tes wawasan kebangsaan, dan mereka nggak lulus. Ya inilah ya permainan politik ya, yang sangat halus dan sangat sophisticated yang pernah dimainkan oleh Firly Bahuri dengan kekuasaannya sebagai Ketua KPK. Jadi omongan-omongan Firly ini juga harus disikapi dengan cukup cerdas, dilihat konteksnya dan dilihat masa lalu dia sebagai orang yang bermain politik dan pernah memiliki masalah. Ya, begitu. Firly menuturkan pihaknya memanggil Anies karena dinilai memiliki informasi yang dibutuhkan penyidik untuk mengusut kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan ajang mobil listrik internasional itu. Keterangan Anies selanjutnya diyakini bakal membuat penyelidikan kasus tersebut semakin terang atau jelas. Nah ini pidato Anies usai diperiksa KPK menghilangkan prasangka dan kecurigaan yang tidak pada tempatnya. Kita lihat apa omongannya Anies ya. Klik. Ya. Kamis 8 September 2022 jam 02.15 WIB. Pidato Anies
usai diperiksa KPK, menghilangkan prasangka dan kecurigaan yang tidak pada tempatnya. Ini apa? Gubernur DKI Anies Baswedan dengan gagah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Rabu 7 September 2002 untuk menjalani pemeriksaan sekaligus memberikan keterangan terkait penyelenggaraan Formula E, yaitu mobil listrik ya, demi membaurkan kemajuan dan gagasan soal ajang balap mobil listrik itu sehingga kecurigaan hilang menjadi kolaborasi. Tidak hanya itu, tujuan lainnya dalam rangka upaya untuk menghilangkan prasangka dan kecurigaan terhadap Formula E. Ini untuk menghilangkan prasangka. Ini bukan ini. Setelah diperiksa itu dia ngomong apa? Itu kayak kan kemarin tuh. Itu wartawan ini, Rek. Ya. Mana ini nggak ada isinya. Jadi wartawannya ini pidato Anies usai diperiksa KPK, nggak ada isinya. Ini nggak apa ngulang berita yang kemarin ya, nggak ada isinya. Omongan Aniesnya nggak ada di sini. Piye ki wartawan ekonomi rek, aku protes sih. Nggak ada isinya. Anies dituding bawa pasukan nasi bungkus saat ke KPK. Kalau Ahok petarung sejati. Ahok petarung sejati opo? Penista agama petarung sejati. Banyak kasus-kasusnya yang belum diungkap itu. Apa? Itu apa sih yang nulis ini? Tarung sejati. Tarung sejati apaan? Kerjanya marah-marah. Mimpin kok kerjanya bentak-bentak, marah-marah. Mimpin kok nggak ada senyumnya. Siapa? Ya Ahok itu kerjanya marah-marah. Dan itu tercatat dalam sejarah politik Indonesia modern kita ya. Satu pemimpin apa ya jelas beda ya secara diametral Ahok dengan Anies. Ahok itu membela oligarki, membela pengusaha itu. Anies membela kepentingan rakyat yang lebih besar ya dalam kebijakan-kebijakan politiknya. Dan Ahok kemudian terguling, terjungkal, dan kemudian dibenamkan ke penjara karena penistaan agama. Surat Al-Maidah yang kemudian memantik gelombang 2, 1, 2, 4, 11 juga 2, 1, 2 itu 2 Desember 2016 ya. Hari Jumat pagi tanggal 2 Desember itu saya menutup dagangan saya, gerobak saya waktu itu jualan bubur ayam. Saya terus kemudian naik kereta dari Depok turun di Gondang Dia, dari Gondang Dia kemudian ke Monas, terhenti di patung kuda, patung Pak Tani, terus akhirnya sampai bisa berhenti di depan kedutaan besar Amerika. Nggak bisa jalan lagi, udah 7 juta orang ya. Dan khutbah Jumatnya Habib Rizik Syihab luar biasa, nggak kelihatan tapi suaranya lewat pengeras suara kelihatan. Dan waktu sholat Jumat itu hujan deras ya. Dan pemandangan setelah sholat Jumat itu adalah sangat menarik karena orang saling ini meres sejadah yang basah ya, basah kuyup luar dalam. Hujan sholat Jumat ya, Masya Allah. Itu dalam rangka itu menggulingkan ya Ahok.
Ya udah dulu ya. Nanti kita lihat berita lagi. Ini pidato usai, pidato Anies usai diperiksa KPK nggak ada. Oke, terima kasih. Semoga-moga apa? Semoga. Oh ya, saya lihat chatnya mana ini, HP saya ambil dulu ya. Ada yang komentar nggak? Wah, kacamataku mana? Kalau nggak ada, berarti kita tutup ya. Ada chat nggak? Ada chat. Apa namanya? Ada yang masuk tidak? Ya inilah peristiwa sejarah yang penting ya. Bagaimana apa? Anies itu, banyak yang masuk ya. Saya bacakan apa enggak ini? Ya inilah peristiwa sejarah yang penting ya. Afrizal Rizal, insya Allah walau digonjang angin topan, Bang Anies tetap tegar. Maju terus Bang Anies untuk menjadi RI 1. Semangat di pagi-pagi. Dari Tari TV. Gambar YouTube-nya ada 4. Anies Baswedan nangis diperiksa KPK. Alah, bahasamu tuh, pikiranmu tuh negatif ya. Dari Tari TV. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Bahasamu tuh jadi YouTuber. Jadi ngomongnya lebih bertanggung jawab, ngetik semau-maunya. Enggak saya bacain. Aryo Sumanto, semoga Pak Anies selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya mujibas sailin. Ya muzi. Pakai Z, pakai C harusnya ya. Sugiarto 24, para pendukung para pendukung Garong Berdasi pasti benci Anies. Garong Berdasi itu maksudnya koruptor-koruptor itu loh. Eza semoga Ahok dan pengikutnya diazab oleh Allah. Aisyah Probolinggo, Tari TV, kamu itu jangan fitnah Pak Anies. Udah, jangan berantem pagi-pagi. Baca sendiri ya. Eza Ahok korupsi sumber waras tidak diproses oleh Firly, semoga Firly diazab dunia akhirat. Gak boleh ya doakan yang jelek, gak boleh. Firly kaki tangan kekuasaan penguasa oligarki. Assalamualaikum. Aisyah Probolinggo di Hongkong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun pagi Pak Ustadz Yudi. Semoga Pak Ustadz Yudi dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 3 kali. Ya, sama-sama ya. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya penonton pesantren Jalal itu ya. Udah dulu ya, saya mau sarapan dulu. Ada pisang rebus. Mestinya puasa Kemis, sarapan. Puasa. Cok mangan nih. Senin makan, Kemis makan. Puasa Daud. Senin makan, Selasa makan, Rebu makan, Kemis makan, Jumat makan. Terus kapan puasanya? Puasa. Abdul Jalil, bagaimana dengan bos
Man, Pak Ustadz, Bosman ini, Bosman Mardigu maksudnya, Pak Sontoloyo itu bagus dia, tapi ya begitulah latar belakangnya, dia kan kader dari Beni Murdani yang dulu menindas umat Islam itu. Nah, itu kadernya salah satunya Bosman Mardigu, dan dia latar belakangnya pesantren ya, Bosman itu. Jadi kita harus lihat backgroundnya, dan dia hidup dalam dunia shadow ya, dunia intelijen ya, dan kita tidak bisa melacak, atau bukan nggak bisa melacak, kita masih ragu ya terhadap ketulusan Bosman Mardigu itu, meskipun pikiran-pikirannya itu seringkali out of the box ya, atau dia berpikir without the box, tanpa kotaknya, dalam melihat masa depan kita itu dari segi ekonomi, politik, dan cara kita bernegara. Menurut Bosman itu seperti ini, tapi masalahnya itu dia nggak punya kekuasaan sehingga nggak bisa mengaplikasikan atau menerjemahkan pikiran-pikirannya yang hebat itu, Bosman Mardigu. Dan dia sangat kagum ya terhadap kedisiplinan Cina, warga negara Cina itu. Saya sendiri tidak terlalu simpatik ya terhadap Bosman itu setelah melihat ratusan video-videonya itu yang memang luar biasa ya. Cuman komitmen dia terhadap nilai-nilai Islam itu tidak terlalu tampak, atau memang itu satu strategi, atau memang dia tidak menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam itu bisa menyelesaikan persoalan negeri kita. Syariat Islam itu dia dijauhkan dari narasi-narasi yang yang di video-video dia. Tampaknya dia ingin main ya sebagai seorang player yang aman di bidang yang dia kuasai, yaitu psikologi terapan, kemudian juga pikiran-pikiran tentang geopolitik, ekonomi, dan lain-lain. Dan referensi-referensi dari Bosman Mardigu itu sangat kaya raya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita klik ya. Stop recording.